Kami mengenal Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Bapak, terima kasih. Sebab kami tahu kalau kami boleh berada di tempat ini, berkomunitas, sehati, sepakat, memuji, memuliakan Tuhan. Kami tahu itu karena kebaikan Tuhan semata-mata. 1 minggu penuh Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami. Waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Waktunya kami akan dikoreksi, dinasehati, dibuat semakin dewasa di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, bahwa kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih teman-teman presentasi bisa. Baik, hari ini secara khusus karena Gereja Bethel Indonesia temanya adalah bulan misi. Bulan Oktober adalah bulan misi. Dan saya harus menyampaikan pesan ini kepada Bapak Ibu Saudara karena saya adalah Ketua Bidang Departemen PI Misi di BPD Jawa Tengah. Jadi, oleh sebab itu, untuk tema kali ini kita mengambil Ini Aku Utuslah Dia. Haleluya. Oh bukan saudara, ayo kita baca 1, 2, 3. Ini Aku Utuslah Aku. Ya, yang semangat dong kalau mau diutus tuh. Ayo baca 1, 2, 3. Ini aku utuslah Waktu saya sekolah teologi dulu di Surabaya, setiap kali ada sisi-sisi tertentu, sekolah kami mengundang pengkhotbah dari Eropa. Kebetulan kalau pengkhotbah dari luar negeri, Amerika, Eropa, itu minggunya khotbah di gereja Bethany, ya di tempatnya Om Alek Abraham. Nah, kami punya bagian untuk diisi oleh mereka. Dan hebatnya setiap kali hamba-hamba Tuhan yang dari luar negeri, yang dari Eropa, Amerika, itu setiap kali berdoa buat kami, siapa yang mau diutus? Mereka dan kami berbondong-bondong maju. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Karena kita tahu ada negara Australia, Eropa, Amerika. Nah, satu kali ada hamba Tuhan yang datang, tapi ini dari pedalaman. Dari pedalaman Papua, dari pedalaman Kalimantan datang. Dan kami juga didoakan, dikhotbahi. Maka kami berbondong-bondong maju. Dan kalimatnya menjadi berubah. Karena ini pedalaman, ini aku Tuhan. Utuslah mereka. Ya kan? Banyak orang pilih-pilih pelayanan. Tapi yang mulai dari ayat ini. Yohanes pasal yang ke-17. Yuk, kelihatan gak ya? Oke, kelihatan ya. Kita masih muda semua ya. Di GBI Rock 60 tahun itu masih muda. Amin. Ya kita baca 1, 2, 3. Sama seperti engkau telah apa? Terus? Oke, terus? Dan aku telah kemuliaan yang kau supaya menjadi satu sama seperti terus aku dalam terus supaya mereka sempurna agar sama seperti terus dimanapun mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab ya Bapa yang adil, dan aku kepada mereka dan supaya katakan amin, saudara. Nah, saudara lihat, ayat ini ditulis sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Nah, pertanyaannya begini, kenapa sebelum Yesus ditangkap, Yesus menyampaikan doa ini?
doa untuk mereka diutus supaya mereka kuat, supaya mereka paham bahwa satu kali aku tidak bisa bersama-sama dengan engkau, tapi kamu harus tetap jalan. Kira-kira gitu kalimatnya. Kalaupun secara fisik Yesus tidak ada bersama-sama dengan engkau, hai murid-murid, kamu harus tetap mengerjakan pekerjaanku. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Sebelum Yesus ditangkap, ayat ini doa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kebenarannya adalah Yesus yang mengutus kita. Pasti dia bertanggung jawab atas semua yang dilakukan dan dikerjakan. Amin, saudara. Ini loh penting. Maka 3 kebenaran yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau Yesus yang mengutus, maka murid-muridnya atau kita adalah utusannya. Oke? Kita semua adalah utusannya. Nah, kalau kita utusannya, sikap seperti apakah kita sebagai utusan Kristus? Maka yang pertama, poin yang pertama dan berikutnya. Apa yang kita tahu tentang utusan? Yuk kita baca. Sang utusan tidak mencari keuntungan. Amin, saudara. Yuk baca Yohanes 17, 22 dan 26. 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dan aku telah kepada mereka, dan aku akan, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Nah, ini kebenaran yang pertama. Sebagai utusan, kita selayaknya tidak mencari keuntungan. Namanya utusan. Orang diutus itu menjalankan amanat sang pengutus. Dia tidak sedang punya sesuatu yang pengen semua didapatkan untuk dirinya. Karena itu banyak orang salah dalam mengerti ini, sehingga kita menjadi utusan yang selalu mencari keuntungan. Kadang-kadang kita mencari keuntungan dari dua sisi. Yang pertama sisi material, atau yang kedua non material. Sisi material itu sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang kasat mata. Tapi sisi non material itu bisa mungkin nama baik, pujian, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu menjadi pelayan Tuhan, kita tidak selayaknya mencari keuntungan. Haleluya. Amin, saudara. Kita belajar memberi diri. Kita belajar memberi hati. Kita belajar memberi semua yang Tuhan percayakan. Bukankah semua yang ada pada kita ini bukan milik kita? Tapi miliknya Tuhan yang dipercayakan saja. Saudara tahu bahwa kita ini adalah bendaharanya Tuhan. Dalam banyak hal, termasuk dalam waktu, keuangan, namanya bendahara, Pak. Kalau ketuanya minta, bendaharanya nggak boleh gini kan? Oh, nggak boleh, nggak bisa kan? Kalau bosnya minta, maka sang bendahara itu harus dengan legowo berkata, oh iya, bukan milikku. Aku bukan owner, but I am steward. Aku ini bukan owner, tapi aku ini hanya pengelola. Pengelola diminta pertanggungjawaban apa? Biasanya pengelola hanya diminta pertanggungjawab, kamu jujur atau enggak, benar atau tidak. Saudara, seorang utusan tidak mencari keuntungan. Oleh sebab itu kita diajari Tuhan bahwa tidak boleh kemuliaan bagi dua. Yang benar kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Karena pada akhirnya pun kita dipuji, tidak membuat kita tergeletak. Tidak membuat kita sombong. Tidak membuat kita angkuh. Buat saya pujian itu hanya bonus kecil saja. Kalau ada orang berkata, Kak, suaranya kok bagus. Ya puji Tuhan. Terima kasih. Itu aja simple. Jangan kalau ada yang muji, Kak, suaranya kok bagus. Lama yang gak ke gereja. Dari dulu mas suara saya juga kayak gini. Nah itu sombong saudara ya. Ya. Kemana aja kamu? Bisa. Saudara, kita tidak menjadi tergeletak. Kadang-kadang kita mendapat keuntungan secara material. Kadang-kadang ada orang, satu kali saya khotbah di satu kota. Ya, saya tidak pernah kenal orang itu, baru ketemu. Tapi saya sudah berkali-kali berkhotbah di gereja itu.
Dan Pak Gembalanya juga bilang waktu itu, ini orang baru Pak, baru sekali ini ketemu. Karena apa? Saya tahu dia baru sekali ketemu. Siapa yang baru pertama kali hadir, dia berdiri, dan setelah itu disamperi gembalanya, berarti dia orang pertama. Saudara, yang menjadi saya kaget satu kali waktu saya selesai khotbah turun mimbar, dia samperin saya. Apa yang diminta? Nomor rekening. Pak Pendeta boleh minta nomor rekeningnya? Saya diberkati dengan khotbah Bapak. Kalau orang minta nomor rekening, pesan saya Pak, secepat mungkin berikan itu. Supaya dia tidak lupa ya. Saya kaget, saya nggak kenal. Saya lah kasihkan. Tiba-tiba setelah saya kasihkan, sepersekian menit lah, nggak ada begitu lama. Pak, bisa minta nomor WA, sekali gantian nomor WA. Tiba-tiba saya kembali ke hotel, kamar hotel. Tiba-tiba, oh ibu ini kirim bukti transfer. Pak, terima kasih buat berkat firman-Nya. Ini sedikit berkat buat Bapak. Anda tahu, sedikit berkat menurut saya itu banyak. Karena saya khotbah di situ 4 kali, tidak lebih banyak daripada yang dikasih ibu ini. Saya tidak ngomong materinya, tapi saya mau bilang gini, kita tidak cari keuntungan. Itu hanya bonus kalau kita dikasih hal-hal yang materi. Selama saya melayani di kota Magelang ini, ada banyak cara Tuhan yang luar biasa yang saya harus bagikan kepada saudara, bukan untuk sombong. Tapi ini cara Tuhan. Ketika saudara tidak mencari keuntungan, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Di mana ada visi, di situ ada provisi. Amin, saudara. Ketika saudara diutus, maka yang mengutus pasti akan bertanggung jawab. Saudara kalau diutus perusahaan, Pak, tolong ya selesaikan cabang yang ada di kota A, maka saya percaya perusahaan saudara akan bertanggung jawab. Take over, ya kan? Pak, kontrakannya nanti segini ya Pak. Nanti Bapak hidupnya di sini, bla 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 bla. Adik saya kan salah satu orang penting di Astra, saudara, Traktor Nusantara, ya kan? Kakak saya kemarin salah satu orang penting di PLN juga, ya, yang saya ketemu di Jogja. Saudara, setiap kali mereka keluar kota, apa pesawatnya PP ditanggung, uang tolnya ditanggung, uang bensinnya ditanggung, uang makannya ditanggung, ya kan? Betul nggak? Itu baru bicara perusahaan Pak yang utus. Kalau Tuhan yang nyuruh, saya percaya Tuhan lebih gede dari perusahaan. Amin, saudara. Ini loh, Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, bertahun-tahun lalu ya kan, 7 tahun saya ada di kota ini, dan satu kali saya khotbah sama istri saya. Saya ajak istri saya khotbah di satu kota. Ini luar biasa, saudara. Satu kota. Saya sudah bilang kan kepada Bapak Saudara, saya pelayanan di kota ini belum pernah ambil gaji saya secara profesional sebagai hamba Tuhan di GBL. Ya, secara profesional. Karena kalau secara profesional kan gelar saya S3, ya kan, saudara ya. Tapi ini loh cara Tuhan. Ketika kita nggak cari keuntungan, Tuhan tuh yang tanggung jawab. Saya khotbah di satu kota, sama ini peristiwanya. Kalau itu intensional saja, satu orang sekali selesai. Tapi ini luar biasa. Saya khotbah, gembalanya bilang gini, Pastor, itu ada jemaat yang minta nomor ini, keberatan ya Pastor kasih? Oh enggak, saya kasih. Silakan Pak, kasihkan orangnya. Mungkin dia tergerak untuk menabur. Itu simpel. Saudara, saya kasih tahu kata baik. Saya tidak pernah ambil persembahan dari gereja. Selama 5 tahun saya kenal orang ini, saya tidak pernah ketemu orang ini. 5 tahun, Anda tahu, setiap bulan orang ini transfer uang yang nilainya cukup besar buat saya. Setiap bulan, selama berapa? 5 tahun. Saya sampai kaget. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu orangnya. Lucu. Kalau bukan Tuhan, dengan nilai nominal yang menurut saya gede, kalau bukan Tuhan, siapa yang berani? Tiap bulan, saudara. Selama 5 tahun. Kalau saya total itu udah ratusan.
Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin, Pak. Kenal aja kagak. Betul? Saudara, orang yang kenal aja ngasih bisa dihitung. Ini gak kenal kalau bukan Tuhan gak mungkin, Pak. Betul? Ini bukan soal duit, saudara. Buat saya ini karena Tuhan yang gerakin. Jadi buat saya ketika kita menjadi utusan tidak cari keuntungan, justru dapat keuntungan. Haleluya. Karena Tuhan itu melihat hati. Melihat hati. Minggu lalu saya khotbah di Jakarta. Ya. Turun dari pesawat, tiba-tiba sekretaris gereja terlupa. Mohon maaf, tidak ada yang bisa jemput. Bayangin, pendeta tamu dan tidak dijemput, saudara. Iya, dan perasaan biar kusum. Tapi saya ingat bahwa pelayan Tuhan tidak boleh cari keuntungan. Bapak naik taksi bisa nggak? Bisa. Simpel aja. Ayo, naik taksi dari bandara ke Neo Soho, 300.000. Nanti saya ganti, Pak. Enggak apa-apa. Diganti atau tidak itu urusan belakang. Yang penting saya tidak mau cari keuntungan. Ya kan? Sampai saya bawa koper sama bawa buku. Bukunya berat sekali. Itu hampir 60 buku, 40 buku. Saya mau jualan. Ya. Sampai Mall Neo Soho, ketemulah gembala gereja. Tak akan pernah ku sesali. Ketemulah saya bawa koper. Dia lihat saya lihat dia. Sesama GBI. Ya kan? Akhirnya kita foto bareng, kita ngobrol sebentar. Sama orang misi kan, sudah. Ayo, saya ke Neo Soho lantai entry. Ayo, bawa koper sama kardus sampai depan gereja. Gerejanya masih di close, masih digembok. Sekretarisnya bilang, Pak, jangan naik dulu, udah terlanjur. Bapak turun lagi ke lantai LG. Saya turun lagi ke LG. Tapi saya bilang gini, koper dan ini saya taruh di depan pintu gereja. Enggak apa-apa. Harus makan, 1 jam makan. Ayo, koper dan aduh saya tidak ada. Saya udah kebingungan. Saya akan khotbah 4 hari dan koper saya hilang. Saya cari di mana? Tadi di sini. Saya cari satpam. Saya cari security-nya mall. Pak, di mana, Pak? Wah, saya nggak tahu, Pak. Masa ada bareng, Pak? Tanya lagi security. Nggak tahu juga, Pak. Waduh. Saya bilang ini kalau nggak ketemu cilaka ini. Gua harus beli pakaian baru selama 4 hari. Dan yang ada di sana cuma merek terkenal di mall itu ya. Habis berapa ini Pak? Saya cari lagi, sekretarisnya telepon kepala sekolah, Pak. Oh iya, tas koper warna hijau ya, sama dusnya. Iya, di lantai LG Pak, kita amankan. Karena tidak ada, sudah 1 jam ditunggu security, kok tidak ada orang. Dipikir ini tas sangat berbahaya. Dipikir ada bomnya kan? Atau ini bahaya malah dicuri orang. Diamankan saudara. Dari atas lantai 6 saya turun lagi kan? Hanya ngurus tas. Tapi saya percaya begini saudara. Kalau orang melayani tidak cari keuntungan, justru Tuhan itu melihara dengan sempurna. Amin. Kalau saudara cuma dapat penghargaan manusia, titik, selesai. Amin, benar gak? Kalau saudara dipuji dan sudah bangga, ya sudah, itu upahmu. Ya, ayam aja tahu katakan amin. Ya, kan? Kalau saudara dipuji dan sudah senang, sudah menggantikan semuanya, ya sudah, itu adalah upahmu. Dan saya percaya begini, kalau kita sebagai utusan tidak mencari keuntungan, justru keuntungan yang lebih besar kita akan dapatkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dan mari kita belajar jadi orang Kristen punya motif yang baik dalam melayani. Hanya pelan-pelan di tempat ini tidak mendapatkan upah minimum regional. Semuanya 2M. Makasih Mas, makasih Mbak. Saya latih pelayan di tempat ini tidak mendapatkan apapun, ya kan? Karena kerja buat Tuhan terlalu manis, ya kan? Itu kata orang Ambon, ya kan? Saudara, mari kita belajar
untuk menjadi utusan yang tidak mencari keuntungan. Amin. Iya. Satu kali saya diundang khotbah di Bali. Dari Bali saya harus terbang ke Lampung. Ya, sudah khotbah selesai di Bali, saya terbang ke Lampung. Dari Lampung saya harus terbang ke Surabaya untuk khotbah tahun baru. Di Lampung khotbah Natal. Di Bali khotbah hari Minggu. Wah, jadi hidup di pesawat sekarang. Sudah lihat, waktu sampai Lampung, bendaharanya bilang begini, Pak, tiket pesawatnya Bapak berapa? Ya sudah, saya sebutkan nominal tiket pesawat. Betul? Iya. Saya kasih tiket pesawat. Saya naik pesawat. Saya sampai di hotel, saya mau naik pesawat. Saya bukalah amplop itu. Isinya adalah duit. Saya nggak ngomong tabu ya. Ini isinya adalah uang yang jumlah nominalnya adalah untuk beli tiket pesawat. Kerjanya gede, buat jemaatnya. Tak pikir-pikir, berarti saya cuma dibayarin tiket pesawat. Saya bilang sama istri saya cuma diminta Tuhan untuk naik pesawat gratis ya ini. Jadi dari Surabaya saya naik. Tapi itu selalu Tuhan ajarkan banyak hal. Bahkan di gereja-gereja besar, saya pernah beberapa kali khotbah pelayanan dan gak dikasih apa-apa. Gerejanya gede-gede loh, saudara. Kalau gereja yang di kampung, kan saudara tahu dong, saya sering pelayanan di desa, saya tidak mau terima apa-apa kan. Saudara ngerti kan, saya tidak mau terima apa. Kalau saya dikasih uang, saya akan kembalikan. Itu kalau yang di desa-desa. Karena saya tahu mereka berjuang hamba Tuhannya. Kalau saya kembalikan ke hamba Tuhan. Supaya apa? Mereka semangat, lebih semangat melayani Tuhan. Karena ada orang-orang yang tinggal di kota, mau melayani di desa dan tidak mengharapkan apapun, ya kan? Tapi orang desa itu luar biasa. Kalaupun pada akhirnya mereka persembahannya, uangnya saya tidak mau terima, tetap mereka masakin opor ayam, saudara. Wah, mereka masakin kesukaan saya apa? Pete. Wah. Jadi kalau saya pulang Pak, saya bawa pete. Wah, saya anak-anak saya bilang masak pete. Wah, nasi goreng, ya. Itu tapi saya makan setelah saya khotbah. Sebelum khotbah saya tidak mau konsumsi pete. Nanti saudara tumbang bukan karena urapan tapi karena bau pete, saudara. Nah, saudara, kalau kita sebagai utusan tidak mencari keuntungan, justru kita akan mendapat banyak keuntungan. Bukankah kata Alkitab, kalau engkau meninggalkan orang tuamu, kata Alkitab, engkau akan mendapatkan sahabat, keluarga yang lebih banyak. Itu kan dia berbicara tentang keuntungan, benefit. Saudara tahu nggak, kalau bisnis itu berpikirnya apa? Untung kan? Kalau pelayanan berpikirnya memberi. Ya. Iya. Kalau saudara bisnis mikirnya harus untung. Kalau bisnis tidak pernah mikir untung, orang usah jadi bisnismen, jadi pelayan Tuhan aja. Ya kan? Waduh, kok untungnya kebanyakan ya? Wah, nggak usah jualan lah. Ya kan? Kasih aja ke tetangga-tetangga. Jangan jadi usahawan, jadilah dermawan. Nah, yang kedua, saudara, ketika kita belajar bahwa sang utusan tidak mencari keuntungan, maka poin yang kedua, bahwa sang utusan tidak mencari kenyamanan. Baik, katakan tidak mencari kenyamanan. Oke, yuk baca ayatnya. Yohanes 17:4, 1, 2, 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum apa? Saudara, melayani sebagai seorang utusan Tuhan tidak mencari kenyamanan, ya kan? Dan ini sudah Tuhan katakan di dalam Injil Matius 10 ayat 16. Ayo Kak Gap, selanjutnya. Apa yang Yesus katakan? 1, 2, 3. Lihatlah, aku mengutus
seperti domba di tengah-tengah. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti apa? Saya berpikir sejenak, bagaimana nasib si domba ini di tengah-tengah serigala. Apakah dia happy dan nyanyi happy ya ya ya, happy ye ye ye? Dia hidup dalam ancaman, betul? Si domba ini saya berpikir sejenak, kalau dia di tengah-tengah serigala, cuman doanya satu, Tuhan lalukan cawan ini dari hadapan gurite. So bayangkan, ini nyaman nggak? Nyaman nggak? Enggak. Saya tanya, saudara kerja di lingkungan yang semuanya berbeda dengan Anda, nyaman? Nggak ada satu orang pun yang sama dengan Anda. Ya. Saudara ada semuanya pakai begini, Anda nggak pakai, Anda nyaman nggak? Pasti tidak nyaman. Karena sebenarnya saudara pengen, kok nggak ada yang sama dengan aku? Betul? Kebenarannya, tapi ini utusan itu memang tidak cari kenyamanan, Pak. Ya. Amin. Kalau Anda pengen nyaman selamanya, satu yang saya mau kasih tahu, tempatnya yang paling nyaman di dunia itu surga. Amin. Anda kalau pengen nyaman, gang mulio, segera pulang. Kalau hidup pengen nyaman, Pak, aku pengen nyaman. Udah, minta Tuhan, Tuhan panggil aku. Nyaman. Di surga tidak ada masalah, tidak ada pinjol, ya kan? Di surga tidak ada berantem, di surga tidak ada apapun yang menakutkan, betul? Nyaman. Saya pengen nyaman terus. Siapa yang pengen nyaman? Segera pulang. Bilang, Tuhan, aku pengen nyaman. Karena waktu kita tinggal di dunia, kata Alkitab, Tuhan ngomong begini, kamu bukan orang dunia, tapi untuk sementara waktu kamu ada di tengah-tengah dunia. Bayangkan, Pak, itu keadaan yang harus kita alami. Ya, itu kenyataan yang harus ada, Pak, yang harus kita hadapi. Maka kalau saudara tahu bahwa hidup saudara itu nggak nyaman karena di komunitas yang lingkupnya mayoritas, maka Anda harus cerdik dan tulus. Kenapa negara-negara kecil itu maju berkembang? Kenapa Singapura berkembang dan maju? Luar biasa. Karena dia negara kecil dan dikelilingi negara-negara besar. Kalau dia tidak seperti domba yang cerdik dan tulus, habis. Kenapa negara Israel kecil dan dia keren, hebat, maju, berkembang? Karena negara kecil ini dikelilingi negara Arab. Ingat tahun 67-an? Ya. Israel diapain? Diserang negara-negara Arab, Mesir, Jordania, semua. Perang 6 hari. Dan Israel juaranya. Dia punya alat komunikasi, dia punya bom, dia punya alat-alat perang yang negara lain bahkan tidak punya. Saya ke Israel ketemu Ramsi, penerjemah saya. Bro, tahu nggak? Beberapa tahun lalu saya menjadi tour guide-nya BIN Indonesia, Badan Intelijen Negara. Padahal Indonesia tidak punya hubungan diplomatis sama sekali. Tapi jangan salah, tentara-tentara Indonesia itu senjatanya berasal dari Israel. Di bawah tangan, bisa. Itu negara kecil, Pak, Israel. Ada kalau tur keliling Israel udah selesai, Pak. 2-3 hari selesai. Tapi kenapa? Karena dia tahu aku ini kecil di lingkup mayoritas. Hari ini geger kan? Jalur Gaza. Makanya puji Tuhan jadi ke Israel kan? Israel ketahan di sana kan? Ya kan? Betul nggak? Kalau ya ketahan di Israel kan repot ya. Kan nggak boleh pulang.
Kalau belum masuk malah dipulangkan juga kan rugi duitnya kan. Ya, bisa bayangin Pak. Semua negara Arab tidak ada yang berani bantu Hamas kan? Ada yang berani bantu? Ada. Karena dia tahu yang dihadapin siapa. Kira-kira ya Valen misalnya, Valen ini mau ikut tinju. Dia tahu lawannya adalah serigala, adalah binatang yang digambarkan ini musuh paling ganas. Katakan paling ganas. Tidak ada ampun. Ya. Jadi kalau serigala ketemu domba, dia dengan puasa. Dia akan ngomong gini, saya sedang puasa, tidak makan daging. Itu tidak ada Pak. Kecuali zamannya Daniel, singa itu tidak makan daging. Kalau makan sayuran artinya apa? Coba ya, serigala ketemu domba ya dia akan berdoa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pagi hari ini. Itu ibarat Valen ketemu nasi goreng ya, dalam nama Yesus. Ya kan? Digambarkan lagi binatang yang ketiga, ular. Ini ular kecerdikannya untuk menyelamatkan diri sendiri. Saudara tahu bahwa ular itu kalau nggak diganggu dia akan ganggu, saudara. Kenapa ular itu jadi marah? Karena ada ganggu. Misalnya ular lewat, nah, dia marah, saudara. Tapi saudara tenang aja, dia akan jalan. Ini digambarkan ini kecerdikannya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau dia terganggu, baru dia akan ngaco, saudara. Makanya Panji itu beberapa kali kan kepatok ular. Kenapa? Yang ganggu. Ya, ular tenang-tenang ditarik-tarik gitu kan. Ada satu lagi yang National Geographic yang dari Australia mati. Mati kepatok. Mati kepatok king cobra. Ya, karena main-main. Ya pikir ini ular tangga, saudara. Ini ular beneran. Merpati lambang kedamaian dan tidak suka apa, saudara? Membalas.